Allah yang Maha Rafi, Allah yang Maha Adil. Ibadahnya itu ya sujud itu, iya, itu yang diterima oleh Bapak Arjo Sapuro itu adalah sujud, ya manembah itu kepada Allah yang Maha Kuasa. Sujud manembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Kawula dherekaken kok menawi wonten kirang salamipun kula nyuwun samudra pangsami kusana salam paras. Sabta Dharma, satu di antara aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sudah ada sejak tahun 1952, disebarkan oleh seorang warga Kediri, Harjo Sapuro. Sabta Dharma sejatinya adalah agama, namun oleh negara masih dianggap sebagai budaya kerohanian karena tidak mempunyai nabi dan kitab suci. Sebab itu, urusan kelompok penghayat ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan pada Kementerian Agama. Kehadiran Sabta Dharma sama seperti agama lain, semata-mata menyelamatkan hidup manusia, agar bahagia dunia sampai masa kelanggengan atau akhirat. Sabta Dharma tidak mengenal nabi, lantaran Harjo Sapuro, si penerima wahyu, tidak mau disebut sebagai nabi, melainkan Bapa Penuntut Agung, Sri Gutama, bermakna pelopor budi luhur. Garis besarnya, Sabta Dharma mengajarkan keluhuran budi atau masalah ritualnya, tata caranya mengajarkan penembah kepada Yang Maha Kuasa. Umat Sabta Dharma menamakan diri sebagai warga. Warga Sabta Dharma hendak melakukan sujud, sebuah cara mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan sikap duduk menghadap ke timur, sambil mata terpejam, beralaskan kain kafan berukuran 1 meter persegi yang direntangkan dengan posisi ketupat, tangan bersedekap membentuk simpul pada dada, layaknya sholat, lengan kanan menutup lengan kiri. Sedangkan kedua kaki bersila, dengan kaki kanan berada di atas. Sujud wajib dikerjakan sekali dalam sehari, pada waktu senggang. Karena menghadap Allah tidak boleh buru-buru, utamanya malam hari, karena kalau siang untuk urusan jasmani, minimal sehari semalam.
Di sela-sela ritual, salah seorang jemaah melantunkan tembang Jawa. Tujuan lantunan ini sebagai sarana mempercepat atau meleremkan pikiran, gagasan dan angan-angan, atau sumeleh, atau berserah diri, rela dan ikhlas. Usai itu, nampak satu persatu dari mereka membungkukkan badan tanpa merubah posisi, hingga kening menyentuh permukaan kain kafan. Gerakan ini berulang 3 kali, dengan doa berbeda di setiap gerakan. Waktu masih duduk, sebelum membungkukkan pertama, membaca Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rokim, Allah yang Maha Adil. Lalu, sujud pertama melafazkan Yang Maha Suci, sujud yang Maha Kuasa, sebanyak 3 kali. Lafaz pada sujud kedua, Kesalanik yang Maha Suci, Nyuwun Ngapuro, yang Maha Kuasa, juga sebanyak 3 kali. Dan sujud terakhir mengucapkan Yang Maha Suci, Bertobat yang Maha Kuasa, sebanyak 3 kali. Itu di ajaran Sabda Dharma itu pertama yang diterima oleh Bapak Arjo Sapuro itu wahyu sujud. Namanya sujud asal mula manusia. Berarti tes dumadi itu asal mula manusia itu adalah dari 3 unsur: nur cahya, nur rasa, nur buah. Itu. Arjo Sapuro telah menerima 3 kali wahyu. Wahyu pertama tanggal 27 Desember 1952. Ketika itu, Arjo Sapuro tengah tertidur. Tiba-tiba digerakkan oleh kekuatan yang memaksanya sujud dari pukul 1 hingga 5 pagi. Wahyu ini disebut wahyu sujud. Kemudian tanggal 13 Februari 1953, Arjo Sapuro kembali menerima wahyu pada pukul 10 pagi. Wahyu kedua ini diberi nama wahyu racut, mengabarkan tentang kewajiban manusia untuk mengetahui dan melihat alam abadi setelah kematian. Di situ ada tuntunan kepada roh yang meninggal menuju surga sesuai dharma dan amalannya. Wahyu terakhir diterima Arjo Sapuro pada 12 Juli 1953 siang. Isinya berupa tuntunan hidup, wewerah tujuan atau 7 perintah, sesanti atau semboyan, dan simbol manusia yang digambarkan dalam bentuk belah ketupat hijau, bertuliskan aksara Jawa berbunyi nafsu, budi, pakarti. Ketika unsur inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Nafsu budi pakarti adalah karunia kepada manusia yang membedakannya dengan hewan dan tumbuhan yang memiliki ketiga-tiganya. Juga terdapat garis lingkaran. 4 warna mewakili nafsu manusia. Warna hitamnya artinya nafsu dendam, merah amarah, kuning keinginan, dan putih nafsu kesucian. Simbol-simbol itu jika digabung menerangkan asal mula, sifat atau watak manusia yang hingga kini dipakai sebagai lambang Sabta Dharma. Wewerah 7 adalah kewajiban suci yang harus dijalankan bagi warga kepercayaan Sabta Dharma sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan dengan Tuhan, diri pribadi, sesama manusia, bangsa negara, dan juga alam semesta.
seakan-akan ini ilmu Jawa itu seakan-akan kan sedikit demi sedikit hampir punah. Jadi kita ini pahlawan Jawa. Jangan sampai ilmu Jawa itu dipunahkan oleh generasi yang, kalau bisa generasi yang muda ajari ilmu Jawa. Kalau kamu ingin wibawa. Terima kasih.